Perubahan keluarga Sekar, yakni Irafati, Menu, dan Alok terhadap Anandi. Meski Shiv telah lama meninggal dunia, keluarga Sekar masih setia membantu Anandi mengurus kedua anak mereka. Kasih sayang keluarga Shiv terhadap Anandi tidaklah berubah. Dia masih dianggap seperti anak kandungnya mereka, terlebih kakeknya Shiv. Hingga suatu saat malapetaka menimpa Anandi tersebut, dan sikap mereka berubah drastis terhadap Anandi. Hari itu kesedihan merundung hidup Anandi. Bayi kembarnya yang bernama Nandini telah diculik Ahiraj, seorang lelaki yang jahat. Anandi mencegah Ahiraj melakukan pernikahan dini terhadap putrinya, hingga tak disangka bayinya menjadi taruhan. Ahiraj yang geram karena dihalangi Anandi membalas dengan dendam padanya dengan menculik Nandini dari Anandi. Keluarga Sekar sangat marah. Alok mengamuk dan menyalahkan Anandi atas sikapnya tersebut. Kau keterlaluan. Kau membantu orang lain dan mengorbankan anak kandungmu sendiri. Aku tidak akan pernah bisa memaafkanmu, Anandi, bentak Alok marah. Nandini semakin jauh dari Anandi dan keluarganya. Dia dibawa Ahiraj menuju sebuah desa yang jauh dari jangkauan. Di rumah Sekar, hari-hari Anandi berubah bagaikan neraka. Tak satu pun dari keluarganya mengajaknya berbicara kecuali kakek. Sabar, suatu saat anakmu akan kembali di pelukanmu, ucap sang kakek. Sementara itu, Irafati yang tak bisa menahan kemarahannya akhirnya memutuskan semua kekesalan dan kemarahan dalam hatinya kepada Anandi. Dari dulu aku tidak pernah mencegahmu melakukan perbuatan amal. Aku tidak pernah sekalipun melarangmu berkegiatan sosial menolong orang lain. Walaupun kadang aku tidak setuju dengan itu. Tidak suka, aku masih tetap saja menahannya untuk menjaga hatimu. Tapi kali ini tidak, Anandi. Kau tunjukkan aslimu. Kau urus banyak orang, namun kau telantarkan anakmu sendiri. Kau ibu yang terkutuk, bentak Irafati sambil menunjuk Anandi menangis. Bak disambar petir, Anandi menangis kencang mendengar ibu mertuanya berkata demikian. Alok dan Menu pun terdiam dengan tatapan penuh kebencian terhadapnya. Di malam itu Anandi menyiapkan makanan di sebuah meja makan, dan kakek memanggil mereka semua untuk makan. Namun semua orang menolak makan bersama Anandi. Mengetahui hal itu, Anandi pergi keluar rumah agar semua orang bisa makan. Amol menjadi sedih melihat keluarganya dan dia duduk di meja makan menunggu ibunya pulang. Ibu, temani aku makan. Semua orang sudah makan. Aku menunggumu disuapi dirimu, kata Amol.
Amol mengambil sepotong roti dan menyuapi sang ibu, begitu juga dengan Anandi. Mereka berdua menangis sambil menyantap makan malam dan kakek menangis dari atas melihat mereka berdua. Anandi masuk ke dalam kamarnya dan melihat Shifan terduduk di tempat tidurnya. Dia mengajak bicara anaknya tersebut dan menanyakan di mana keberadaan Nandini sekarang. Shifan, apa kau tahu atau mungkin kau tahu karena kau saudara kandung Nandini? Tolong dijawab di mana dia sekarang, ucap Anandi sambil menangis. Di bawah, kakek memanggil Alok, Menu, dan Iravati untuk berbicara bersama. Dia menasehati mereka agar tidak membenci menantunya tersebut, Anandi. Mengertilah kondisi hatinya, dia baru saja kehilangan Shiv, lalu sekarang kehilangan anaknya. Aku minta kepada kalian untuk tidak menambah beban pikirannya. Aku takut ia tertekan dan berdampak buruk untuk tumbuh kembang Shifan, ucap sang kakek. Semuanya pun terdiam merenungi perkataan sang kakek, dan mereka pun merasa bersalah kepada Anandi. Tak ada satupun dari kita yang menginginkan musibah ini, termasuk Anandi sebagai ibunya. Kita tersiksa dan dia lebih tersiksa lagi. Tuhan, apa yang telah aku lakukan? Kata Alok sambil menarik nafas yang panjang. Iravati dan Menu pun ikut menangis dan menyadari kesalahannya, dan mereka bergegas menuju Anandi. Anandi melihat kedatangan mereka yang berdiri di depan pintu. Iravati dan Menu melipat tangan dan meminta maaf kepada Anandi, memohon. Maafkan kami, tak seharusnya bersikap seperti ini kepadamu. Menambah saja pikiranmu, Anandi, ucap Iravati sambil menangis. Anandi menangis dan memeluk mereka berdua dan meminta maaf kepada mereka. Ibu, maafkanlah aku yang tak bisa menjaga Nandini kalian, tangis Anandi histeris. Nah, segitu aja ya berita terbaru terupdate mengenai Balika Fadu. Jangan lupa nantikan video terbarunya ya dari channel ini. Jangan lupa untuk berlangganan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa di komen, like, and subscribe, dan kalian share juga ke sosial media kalian semua. Terima kasih telah mengklik video ini. Menceritakan Anandi yang syok melihat bayinya yang baru saja berusia 3 bulan dinikahi oleh Ahrijat, orang yang menculik Nandini. Setelah ditinggal keluarga Sekar ke luar negeri, Anandi kembali kepada Jagdish dan tinggal dengannya. Dia kehilangan bayi perempuannya yang diberi nama Nandini lantaran diculik oleh Ahrijat. Ahrijat menculiknya karena Anandi mencegah pernikahan anak yang dilakukan oleh anak Ahrijat. Anandi seperti orang gila tinggal di Jaitsar. Ia tak bisa tenang karena Nandini pun menghilang. Dia sudah melaporkan ke polisi dan seluruh perbatasan jalan dilakukan pemeriksa kepolisian. Pagi itu Anandi dan Kalyani menuju kuil untuk melakukan doa dan
perbatasan Jaitsar, Akhiraj beserta istri dan anaknya sedang berada di dalam mobil untuk menuju kuil yang sama dengan Anandi. Akhiraj juga membawa Nandini yang disembunyikan di pangkuan sang istri. Namun dari kejauhan ia melihat polisi tengah memeriksa setiap mobil yang masuk dan Akhiraj pun penasaran. Ia turun dari mobil untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Dan betapa terkejutnya saat dia melihat foto bayi Anandi tengah dipegang polisi tersebut. Akhiraj kembali ke mobilnya dan memberitahukan istrinya bahwa di depan mobil tengah memburu mereka. Istri Akhiraj menutup bayi tersebut dengan berpura-pura menyusuinya. Mobil Anandi berada di belakang mobil mereka, namun dia tak bisa melihat jelas Akhiraj. Polisi membiarkan mobil Akhiraj masuk dan Anandi pun terheran-heran mengapa tidak diperiksa. Sesampainya di kuil, Akhiraj berpapasan dengan Kalyani dan dia menjatuhkan sebuah dompetnya. Kalyani pun memanggil berteriak namanya dan Akhiraj ketakutan. Dia membawa anak dan istrinya menuju kuil depan patung dan meminta pada pendeta untuk menikahkan anak lakinya dengan bayi Anandi. Anandi merasakan kehadiran anaknya di sana. Dia bangun dan mencarinya ke depan, namun istri Akhiraj telah membawanya ke dalam mobil. Anandi kembali duduk di samping Kalyani dan tak disangka ia melihat Akhiraj dan Akhiraj pun menatapnya dengan syok. Anandi maju ke hadapan Akhiraj dan memegang ke arah bajunya, lalu berteriak mengatakan, "Di mana anakku?" Semua orang pun syok, begitu juga nenek Kalyani. Akhiraj berlari terbirit-birit menuju mobilnya dan Anandi pun mengejarnya. "Kembalikan Nandini putriku kepadaku," teriak Anandi sambil menangis. Anandi mengejarnya sampai luar dan Akhiraj berteriak pada sopir untuk menghidupkan mobil dan berjalan. Anandi mengejarnya terus hingga dia bisa menyentuh mobil jeepnya, dan betapa terkejutnya dia saat melihat Nandini dengan rias pengantin dan baju perkawinan. "Aku mohon kembalikan anakku kepadaku," tangis Anandi sambil berlari mengikuti jeep tersebut. "Dia bukan anakmu lagi, dia telah menjadi menantuku. Berhentilah mengejarnya," ucap Akhiraj berteriak. Anandi terjatuh duduk dengan syok mendengarkan perkataan Akhiraj tentang pernikahan anaknya tersebut. Kalyani dan semua orang datang menghampirinya dan menelpon Jagdish dan menceritakan semuanya. "Aku akan menelpon Jagdish agar bisa memerintahkan polisi mengejarkannya," ucap sang nenek Kalyani.
Jagdis, bicaralah pada Anandi, dia akan menceritakan semuanya, ucap nenek Kalyani. Jagdis, dia berada di depanku, di depan mataku, tapi aku tak bisa menggapainya, Jagdis. Aku mohon kepadamu, aku butuh bantuanmu. Aku tak tahu akan minta tolong kepada siapa lagi. Tangis Anandi kepada Jagdis di telepon. Tenanglah, aku akan menolongmu dan membawa Nandini kembali kepadamu. Inilah janjiku kepadamu, ucap Jagdis kemudian mematikan teleponnya. Anandi pun menjadi kuat setelah mendengar omongan Jagdis. Walaupun para penjahat tersebut berhasil lolos.